illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an akmanas amma ba'd. Yang kami muliakan ala alim wal amanah, selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ustadz, para satitah di desa Penjalaan, khususnya di Dusun Mutiara, ya Pak Gadis, Dusun Mutiara, yang selalu kita ikuti nasihat-nasihatnya, Al-Kiram yang selalu kita muliakan beliau, Al-Ustadz Ali Muhammad selaku Ketua Umum Lembaga Mu'alaf Kabupaten Kayong Utara, yang selalu kita ikuti nasihat-nasihatnya. Yang kami muliakan Bapak Kades Desa Penjalaan, Bapak Kadus, beserta stafnya, Pak RT, tokoh masyarakat, Pak Imam Masjid, Imam Musola, tokoh pemuda, rekan-rekan sekalian, satu perjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, sehingga bisa berbondong-bondong hadir di surau dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, peringatan memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita sama-sama puji tahmid kita haturkan dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salatuhu wa salamuh, mudah-mudahan selalu terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minad dzulumati ilan nuril iman, dari zaman dzulumat kegelapan ilan nuril iman menuju ke cahaya, yakni iman penuh dengan keyakinan. Oleh karena itu, mari kita berdoa, mudah-mudahan kedepannya setelah kita meninggal dunia, termasuk umat Muhammad, umat yang dakwah ijabah, sehingga di mana fi yaumal yang fa'u malun wala banun illa man attaha biqalbin salim, di mana di suatu hari tiada tempat untuk mencari perlindungan illa biqalbin salim, kecuali orang yang mendapat hati yang selamat, sehingga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan malam ini merupakan suatu media, suatu perkumpulan yang mendapatkan berkah, sehingga bisa menghantarkan kita kepada Muhammad dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wahai tamu undangan, panitia dalam hal ini menunjuk saya sebagai muqassimul autot atau pembawa acara. Mengingat waktu sudah malam, maka acara demi acara akan segera dimulai. Namun sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan sampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan nanti.
Acara yang pertama yakni pembukaan. Nanti kita akan buka dengan wasilah umur kita bersama-sama. Dilanjutkan acara yang kedua yakni kalam ilahi yang akan dihaturkan oleh saudari Ibu Nuraini. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta ibsirun wa qamri, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para alim ulama, tokoh agama Desa Penjalaan yang saya muliakan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati, para pengurus musola, Babur Rahmah ya, Babur Hikmah yang saya hormati, ketua panitia dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, beserta taufik dan hidayah dan inayahnya
yang mana dengan kudrat dan iradatnya telah memperjalankan kita untuk berkumpul bersama-sama di dalam ruangan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua adalah nikmat yang Allah limpahkan ke atas diri kita yang tiada terhingga. Tak lupa kita haturkan sholawat dan salam kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Berbicara tentang maulid atau maulud, maka ada dua definisi. Apakah saat ini kita merayakan maulid atau merayakan maulud? Maulid dan maulud itu ada bedanya. Kalau maulid berarti kita bicara tentang hari kelahiran. Kalaulah maulud kita bicara dengan orang yang dilahirkan. Nah, sekarang kita merayakan hari kelahirannya atau kita merayakan orang yang dilahirkannya? Ya? Apa yang kita rayakan? Maulid apa maulud? Maulid. Ya. Saat ini kita merayakan hari kelahiran. Ya kan? Yang sejatinya bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana pada hari itu adalah hari kelahiran junjungan kita yang telah membebaskan kita umat manusia dari dunia yang penuh kegelapan kembali ke dunia yang penuh terang benderang, yaitu dunia yang penuh keislaman dan penuh dengan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk dijadikan panutan atau contoh atau suri tauladan. Seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yadhkurullaha wa yaumil akhirat wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah terdapat suri tauladan pada diri junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah dan pada hari akhir paling banyak mengucap zikir atau mengingat nama Allah. Bagaimana dengan kita umat-umatnya sekarang? Sulit bagi kita sekarang untuk menjadi contoh. Banyak orang mampu memberikan contoh, tetapi tidak mampu menjadi contoh. Lain hal dengan Rasul. Rasul memberikan contoh, namun beliau juga yang menjadi contoh. Tapi apa yang terjadi dengan umat sekarang? Banyak sekali orang berkoar-koar memberikan contoh, memberikan nasihat. Kalau orang Jawa bilang, banyak sekarang menjadi ustadz-ustadz jargoni, banyak mengajar tapi tidak melakoni. Ini kenyataan, saudara-saudaraku sekalian. Banyak orang hanya bisa memerintahkan, banyak orang hanya bisa menyerukan, tetapi apakah dirinya sudah melaksanakan? Tanya pada diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita sebagai orang
agar dia rajin-rajin mengaji, agar dia rajin-rajin sholat, sementara kita ongkang-ongkang pada saat orang mengumandangkan azan. Apakah ini yang disebutkan contoh? Inilah orang yang hanya bisa memberikan contoh, tetapi tidak bisa menjadikan dirinya sebagai contoh. Miris. Apalagi sekarang kita memasuki masa-masa yang serba modern, semuanya serba teknologi yang canggih-canggih. Orang lebih taat kepada teknologi ketimbang taat kepada Allah. Pemimpin-pemimpin kita lebih taat kepada atasannya ketimbang ia taat kepada Allah. Betul apa betul? Sekarang kita sulit untuk melihat yang benar maupun yang salah. Kebenaran itu dengan kesalahan itu beda tipis. Kadang kita melihat banyak sekali orang-orang pintar di sekeliling kita, namun sudahkah mereka melakukan hal yang benar? Coba kita lihat sekarang di negara kita ini, para pemimpin-pemimpin negara kita, para wakil-wakil rakyat kita, mereka orang-orang yang pintar, mereka orang-orang yang punya pengetahuan pendidikan yang tinggi. Tapi apakah mereka sudah melakukan hal yang benar? Hanya Allah dan dirinya lah yang tahu, termasuk diri kita sendiri. Dan saya pribadi, saya introspeksi diri, apakah saya sudah melakukan hal yang benar dan memberikan contoh yang benar? Sekaligus saya bisa menjadi contoh yang benar bagi terutama keluarga saya. Ini adalah suatu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita. Bagaimana kita meninjau ke belakang 1400 tahun yang silam, ketika Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan yatim. Beliau lahir tidak pernah melihat wajah ayahnya. Ketika berusia 6 tahun, ia harus kehilangan lagi dan beruntun sekali musibah atau cobaan ujian yang Allah berikan kepada beliau, sehingga pada usia 9 tahun baginda Rasulullah harus berjuang menjadi seorang pedagang sampai ke negeri luar atau luar negeri, mengikuti para saudagar dan pamannya. Bagaimana dengan anak-anak kita sekarang? Kalau usia 9 tahun, apa yang mereka lakukan? Anak kita hanya bisa bermanja-manja, taunya minta, kalau tidak dikasih marah. Gimana adik-adik? Betul nggak? Karena itu, bagi adik-adik, coba kita belajar sejarah kecilnya masa Rasulullah. Rasulullah tidak pernah dimanjakan orang tuanya, tidak pernah dimanjakan saudara-saudaranya. Beliau berjuang dengan susah payah dan beliau menjadi orang pilihan, sehingga ia menjadi utusan Allah, menjadi cahaya bagi dunia. 13 tahun Rasulullah menanamkan tauhid, meluruskan akidah dan memperjuangkan agama Allah. 13 tahun
bapak-bapak, ibu-ibu, bukan waktu yang pendek. 13 tahun itu Rasulullah gunakan waktunya hanya untuk menanamkan tauhidnya, menanamkan keyakinannya, untuk menanamkan fondasi untuk beliau untuk berjuang menegakkan agama Allah. Di dalam diri kita, jikalau kita tidak punya fondasi yang kuat atau dasar yang kuat, maka iman kita mudah goyah. Zaman sekarang, maaf, banyak sekali orang mau menggadaikan imannya ketimbang ia taat kepada Allah. Contoh kecilnya, kadang-kadang maaf, hanya gara-gara perempuan atau gara-gara laki-laki rela ia meninggalkan imannya, rela ia meninggalkan akidahnya. Tapi saya yakin untuk kaum muslimin yang ada di desa Penjalan ini nggak ada yang meninggalkan iman di dalam Islam. Namun coba kita tanya di dalam diri kita, sudah betulkah iman kita? Sudah betulkah ketauhidan kita? Ini yang perlu kita pertanyakan. Kita yang ada di dalam ruangan ini, saya yakin semuanya adalah umat Islam. Kita semua mengaku umat Islam, betul? Tetapi sudahkah kita diakui? Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, hamba-Mu memohon kepada Engkau, ya Allah, hamba ini adalah manusia yang hina, katanya, hanya kepada Engkau tempat hamba bergantung, mengaku hamba. Tapi sudahkah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Yang namanya orang menjadi hamba atau pengabdi, berarti ia harus turut kepada orang yang dihambainya. Atau seorang kuli kepada bosnya, maka ia harus mengikuti perintah dan petunjuk dari bos atau atasannya. Betul tak? Nah, sekarang kita mengaku hamba kepada Allah, berarti kita mengaku adalah pengikut mengaku sebagai abdinya Allah. Berarti kita harus bekerja kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan kepada Allah. Sudahkah kita diakui Allah sebagai hambanya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya ada satu makhluk yang sudah diakui Allah sebagai hambanya. Siapakah dia? Tiada lain, tiada bukan, dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita yang kita peringati hari kelahirannya pada malam hari ini. Apa buktinya bahwa Allah mengakui Nabi Muhammad itu adalah hambanya? Tertulis di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asro bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, bukti di dalam Al-Quran hanya ada satu orang yang Allah sudah akui kehambaannya. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah sedikit pun melanggar apa yang Allah perintahkan, dan Rasulullah tidak sedikit pun pernah melanggar apa yang Dia larang. Itu baru predikat hamba yang sebenar-benarnya. Coba kita tanya kepada diri kita, sudahkah kita menjalankan perintahnya dan sudahkah kita menjauhi larangannya? Kadang-kadang kita mengaku, itulah lucunya, ya? Orang boleh saja bertopeng, kopiah tidak pernah lepas, sorban melilit 3 kilang tingginya,
jubahnya meleret sampai ke tanah, bahkan kadang-kadang sujudnya sangat banyak sehingga kening pun menjadi hitam. Tetapi sudahkah mereka itu menjadi orang yang benar? Coba kita pelajari malam hari ini. Kadang-kadang mereka yang pakai gamis panjang, pakai sorban yang tingginya tidak hilang, sombong pun na'udzubillah min dzalik. Kikirnya luar biasa. Kadang-kadang datang orang pengemis atau orang yang tidak mampu ke rumahnya, menyodorkan proposal, belum aja mereka membuka, mereka sudah ngomel-ngomel. Kadang-kadang mau ngasih pun 5.000, ngomel. Padahal apa yang ia miliki, harta yang ia miliki, bukan haknya sepenuh. Semua itu adalah titipan, dan kita tidak punya hak untuk mengakui. Itu hanya sementara lewat kepada kita. Kita jangan lupa bahwa ada rezeki orang yang harus melalui tangan kita. Kadang-kadang kita merasa menguasai, kita merasa sombong. Kadang-kadang dititipi jabatan, lupa dengan apa yang ia pangku. Dititipi harta, menjadi orang yang kikir. Dititipi jabatan, jabatan digunakan untuk menekan orang-orang kecil. Sekarang ini sulit kita membedakan antara ustadz atau kiai dengan penipu. Ya, kita banyak lihat contoh. Kalau di kampung ini saya yakin tidak ada yang seperti itu. Tapi coba kita lihat di dalam TV, sorbannya luar biasa, penuh dengan benang-benang emas. Kemudian jubahnya juga demikian. Saking hebatnya dia punya jubah, sakunya itu keliling. Itu kiai. Yang katanya juga adalah seorang pimpinan ponpes. Namun apa yang dia lakukan? Jamaah disuruh kumpulkan duit. Kalau kau punya duit 50.000, kugandakan menjadi 5 juta. Kiai. Rasulullah itu kurang apa? Ditawarkan malaikat Jibril, gunung Uhud dijadikan emas, ditolak sama beliau. Jangankan dia mau menggandakan uang, dikasih aja dia nggak mau. Ini sekarang umatnya mengaku sebagai pengikut Rasulullah, sebagai orang yang menghamba kepada Allah, tahu-tahunya menggandakan uang. Lucu kan? Pernahkah Allah mengajarkannya sedemikian? Rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu melalui suatu ikhtiar. Tidak ada yang serta-merta. Harus kita ikhtiarkan, kita usahakan, baru rezeki itu datang. Yang tanpa kita usahakan bisa datang kepada kita itu hanya satu, itu ajal, maut. Kemanapun kita sembunyi, kita pasti akan dijemput. Tetapi kalau masalah rezeki, jodoh, itu harus kita yang jemput. Kalau nggak percaya, buktikan. Sujud bapak-bapak di musola ini dari malam ini sampai besok, sampai 1 tahun sujud aja di sini.
Ada nggak rezekinya yang datang? Nah, karena itu perlu kita usahakan, perlu kita ikhtiarkan. Sekarang di zaman era globalisasi ini, kita banyak mengadopsi budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Budaya yang baik-baik, budaya yang penuh dengan kesantunan, budaya yang penuh dengan keramahan, tidak pernah mau kita turuti. Apa budaya-budaya itu? Ya seperti ini budaya. Memperingati Maulid itu budaya. Karena tidak ada diajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengajarkan Maulid. Yang diajarkan itu hanyalah melafazkan zikir-zikir atau sholawat. Yang kita kumpul-kumpul makan-makan ini adalah budaya. Inilah hebatnya para ulama jumhur kita dulu. Contoh, para Wali Songo masuk ke Indonesia yang pada zaman itu adalah pada zaman kerajaan Hindu. Bagaimana para wali ingin menanamkan akidah Islam, para wali dengan bijaksananya ia masuk di dalam budaya. Contoh, untuk mengumandangkan azan, untuk manggil orang ke musola atau ke masjid, dibuatlah beduk. Beduk tidak ada di dalam Al-Quran. Ini adalah kebudayaan. Boleh nggak kebudayaan itu kita adakan? Boleh. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan hal seperti itu adalah bid'ah. Kalau menurut keyakinan saya yang saya pelajari dari guru-guru saya, bid'ah itu digolongkan dalam dua. Ada bid'ah itu bid'ah yang sesat, dan ada bid'ah itu bid'ah yang hasanah atau yang penuh dengan kebaikan. Bagaimana bid'ah yang sesat itu? Bid'ah yang sesat itu atau sesuatu yang kita ada-adakan yang tidak pernah diajarkan, itu membawa kemudaratan yang akan menghancurkan diri kita, keluarga kita maupun orang lain. Tetapi kalau bid'ah itu yang hasanah, itu membawa kebaikan di dalam diri, baik bagi keluarga maupun lingkungan kita. Contoh, kita mengadakan maulid, orang mengadakan tahlilan, itu bid'ah, namun bid'ah yang hasanah. Apa hasanahnya di sana? Satu, kita bisa saling mengingatkan diri kita. Kita bisa untuk berintrospeksi diri. Kita bisa saling bertatap muka, bersilaturahmi. Karena adanya maulid seperti ini yang tadinya tidak pernah berkumpul menjadi berkumpul, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Ini suatu budaya yang perlu kita bangun. Namun sayang, dewasa ini banyak umat-umat muslim mengadopsi budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran dan akidah Islam. Ini maaf beribu maaf. Kadang-kadang nih ibu-ibu, kalau pergi ke pasar, kopiah, kerudung indah dililitkan. Padahal wanita itu paling cantik, paling menarik kalau pada saat ia menggunakan mukena atau menggunakan kerudung. Karena pada saat itu nampak wajahnya bercahaya. Ini pergi ke pasar,
pakai kerudung, pakai panjang, ya, sampai ke pasar, ketemu dengan teman, melihat temannya, di pasar ketemu dengan teman, melihat teman, ada teman yang tidak pakai kerudung, dilihatnya temannya ini memakai anting-anting yang indah, dilihatnya juga rambutnya itu udah warna-warni. Pulang ke rumah, cerita dia dengan suami, Pak, si Ano tuh jangan rambutnya warna-warni macam pelangi. Aku kepengen, Pak, rambutnya itu lurusan. Aku kepengen gak, Pak, mau dicatok rambutnya. Itu budaya-budaya orang luar yang kita bawa, yang tidak sesuai dengan ajaran akidah Islam. Artinya kita sebagai umat Islam yang sudah diciptakan Allah, yang tadi rambutnya hitam mau diwarna-warni, dirubah. Yang tadi rambutnya keriting mau diluruskan, yang tadinya lurus mau dikeritingkan. Allah itu serba salah dibuatnya. Kadang-kadang malaikat ngeluh dia pada umat. Jangankan malaikat, iblis saja mengeluh. Kalau kita dapat yang enak-enak, kita lupa. Tapi gantian apabila kita melakukan suatu kejahatan dan kita tertangkap, ini kerjaan iblis, Pak. Iblis tak tahu, tapi iblis yang dituduh. Padahal yang berlaku dirinya, tapi iblis yang bekerja katanya. Ya, kalau sudah kejahatan mulai dia menuduh. Tapi kalau sesuatu yang indah sembunyi. Apalagi kalau keindahan ini berpasangan, sembunyi lebih rapi dan rapi lagi. Yang jauh didekatkan, yang dekat dirapatkan. Kalau sudah rapat dilekatkan lagi, nempel jadi ini. Sembunyi. Tetapi apabila dia sudah ketahuan, apa yang dituduhkan? Inilah iblis katanya. Iblis lagi yang dituduhkan. Padahal manusia. Jangan kita sedikit-sedikit menyalahkan iblis, karena iblis itu sudah menjadi tugasnya. Sama kita, ya. Ada yang menjadi kades, berfungsilah sebagai seorang kades. Kalau kita menjadi petani, berfungsilah menjadi petani. Jangan kita petani mengaku-ngaku meminjam pakaian polisi, mengaku jadi polisi. Ini kadang-kadang ada, ya, karena nggak ada kerjaan, pergi ke pasar, beli baju polisi, sampai ke pasar mulai nodong sana, nodong sini, membawa nama polisi. Yang jahat itu kepolisian, padahal polisi gadungan. Coba kita kembalikan lagi, apa sih yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita? Rasulullah diutus ke muka bumi ini, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Senjata utama Rasulullah untuk mensiarkan Islam, memperjuangkan Islam, bukan dengan senjata, bukan dengan bedil, tetapi dengan akhlak. Menyempurnakan akhlak dengan akhlak. Sementara kita ingin menyempurnakan akhlak orang, akhlak kita sendiri tidak terkontrol. Kita hanya bisa memerintahkan, tetapi tidak bisa untuk melakukan. Zaman sekarang, apalagi kita sekarang ini sudah mendekat-dekati tahun politik,
Hati-hati. Ini banyak nanti malaikat-malaikat berkeliaran. Malaikat-malaikat ini akan datang ke rumah Bapak Ibu, menawarkan berbagai kebaikan, menawarkan berbagai jasa. Ini malaikat datang, tapi malaikat yang bertopeng, yang tadinya tidak kenal menjadi mengaku-ngaku kenal, yang tadinya tidak pernah datang, tidak pernah ketemu, tengah malam pun datang. Apalagi kalau didengar di dalam keluarganya ada yang sakit, biarpun mobil masih plat merah, buka bungkus kredit bawa gak 1 bulan dibayar, datang ke rumah kalau ada yang sakit. Ya, ini bisa disaksikan nanti 2-3 bulan yang akan datang. Banyak nanti ini malaikat-malaikat datang menyandarkan mobilnya di depan rumah kita, menawarkan segala kebaikan kepada kita. Namun kita ini mudah saja terpesona, kita terlena dengan kebaikan-kebaikan yang ditawarkan. Apalagi tadi mengaku-ngaku, mulai kalau bahasa kampung kita ini besusulkan loh. Besusulkan loh, riwayat mulai dimainkan. Keturunan si A, keturunan si B. Kau teh anak si Ano deh, kau teh anak si Ano ya. Aku anak si A. Awak bapak kita 2 beradik. Keluarga gitu nih. Yang tadi ini bahkan kenal pun tak pernah, nempuh pun tak pernah. Tiba-tiba karena ada maunya kita di keluarga. Tapi kalau dia sudah kemauannya udah kita turuti, ya, apalagi dia sudah mendapatkan satu posisi yang tadinya keluarga menjadi naga, yang tadinya penjahat menjadi penghambat. Ini kenyataan. Dan kita sudah banyak belajar dari waktu-waktu yang lalu. Kita banyak terlena. Maaf, sekali lagi beribu kali maaf. Kadang-kadang malaikat ini datang nyodorkan uang 100-200 ribu. Tolong ya, nyelah 200 ribu harga diri kita. Kita pertaruhkan 5 tahun. Setelah orang yang kita dukung, baik mau menjadi dewan perwakilan ataupun pimpinan kita menjadi bupati, ada nggak kepeduliannya kepada kita? Yang tadinya tengah malam bawa mobil yang plat merah nyandar di depan rumah. Bahkan kalau kita bahasa kasarnya, kalau kita habis cebok, minta cebok dicebokkan. Saya sendiri mengalami, Pak. Sudah saya alami itu. Saat dia ada maunya, ibarat kata orang di kampung nih, kayak anjing bungok kepala. Kenapa anjing bungok kepala? Nyongongkan kepala ini kalau ada yang menjilat. Yang parah lagi sekarang, ada yang mengaku-ngaku seakan-akan menjadi pahlawan dan pejuang, tetapi perjuangannya hanya di dalam mulutnya, di dalam bahasanya. Coba kita lihat sekarang sosial media, karena ini zaman elektronik, zaman yang sudah canggih. Orang mengumbar segala nafsu dan syahwatnya melalui media. Ada yang menjual popularitas sampai menjual barang yang di dalam tas. Banyak itu terjadi di sosial media. Coba kita lihat.
Saking indahnya tubuhnya, karena ia merasa dirinya cantik, ia lupa bahwa kecantikannya adalah titipan yang kuasa. Ia lupa bahwa keindahan pada tubuhnya adalah titipan dari yang kuasa. Seenak-enaknya dijual murah. Nah, ini mau saya ingatkan kepada ibu-ibu nih, khusus buat ibu-ibu. Sebelum Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini, bagaimana nasib kaum wanita? Wanita sangat dilecehkan, bahkan tidak punya harga sama sekali. Pada zaman sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi ini, wanita sama sekali tidak berharga sama sekali. Ya. Tidak ada zaman itu wanita sampai mau jadi presiden. Tidak ada wanita yang menjadi menteri. Untuk jadi Pak RT saja tidak bisa. Coba kita lihat sekarang, Megawati bisa jadi presiden. Banyak yang menjadi petinggi-petinggi sekarang bahkan melebihi daripada laki-laki. Bagaimana nasibnya sebelum ada Rasulullah? Betapa berat perjuangan Rasulullah untuk memperjuangkan derajat harkat martabat wanita. Rasulullah hadir ke muka bumi ini membebaskan kaum wanita dari jajahan kaum laki-laki. Betul enggak, Pak? Zaman itu wanita tidak mempunyai fungsi. Fungsinya hanya segitiga, Bu. Segitiga fungsi wanita pada zaman itu. Biasanya bapak-bapak suka dengan yang segitiga. Fungsi segitiga itu wanita hanya ada di dapur, di sumur dan di kasur. Sumur das kasur, sumur dapur, dapur sumur kasur. Hanya segitiga. Itu fungsi wanita pada zaman itu. Namun Rasulullah datang bahwa ini adalah perbuatan yang tidak benar, yang sudah melanggar adab kemanusiaan, sehingga Rasulullah pelan-pelan menerapkan akhlakul karimah kepada umat-umatnya pada saat itu. Betapa berat perjuangan beliau sehingga beliau sampai harus mengorbankan dirinya. Beliau dicaci maki, beliau dihina, beliau dilempari kotoran. Bahkan di dalam riwayat menceritakan Rasulullah sampai dimasukkan ke dalam jurang, dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan batu sampai giginya rontok. Itulah perjuangan Rasulullah. Maka karena itu, inilah makna daripada Maulid. Kenapa harus kita rayakan? Bukan kita merayakan sebetulnya, karena di dalam Islam itu tidak ada mengajarkan perayaan-perayaan. Yang ada di dalam Islam itu adalah mengingat. Mengingat apa? Mengingat jasa Nabi. Kita mengadakan peringatan Maulid adalah kita mengingat jasa-jasa Rasulullah yang telah membawa kabar berita gembira sampai kepada kita pada saat ini. Tanpa perjuangan beliau, maka dunia penuh dengan kegelapan. Tapi kan dulu kan udah ada agama. Udah kan? Apakah agama yang dulu tuh tidak bisa membuatkan keterangan? Nah, inilah indahnya.
Islam didatangkan ke dunia ini penuh dengan ajaran-ajaran yang sangat indah, penuh dengan ajaran-ajaran yang dengan rahmat, memberikan keselamatan kepada umat, kepada semesta alam. Maka tidak heran kalau Islam itu bisa berkembang dengan pesatnya. Islam masuk ke negara-negara, ke daerah-daerah, itu bukan dengan bedil, bukan dengan senapang, bukan dengan pedang, tetapi dengan akhlak. Berbicara tentang akhlak, kita mempunyai dua tanggung jawab akhlak. Ada 3 tanggung jawab akhlak kita. Akhlak terhadap siapa? Pertama, akhlak kita terhadap Allah yang tidak boleh ditawar-menawar. Di dalam Islam diajarkan bahwa mentauhidkan Allah tidak boleh ditawar-menawar. Apa akhlak kita terhadap Allah? Pertama, kita jangan sekali-kali menyekutukannya dengan makhluknya maupun berupa apapun. Mau berupa patung ke, mau berupa batu ke, mau berupa sapi ke, itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Karena Allah itu maha suci yang tidak bisa dirupa-rupakan. Dan Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada serupa satupun makhluk di dunia ini. Kemudian akhlak kita terhadap Allah, jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah. Tapi sekarang kita ini ngakunya nyembah kepada Allah, tetapi sesungguhnya yang kita sembah itu selain daripada Allah. Kita sadar nggak kalau Allah sudah menciptakan kita, sudah mengadakan kita di dunia ini dengan berbagai macam ragam, berbagai warna, terdiri dari berbagai suku, agama, dari warna kulit yang berbeda. Namun keindahan itu terjalin di dalam Islam. Islam tidak pernah mengadakan perbedaan. Tidak ada memandang tinggi dan rendah, tidak ada memandang yang besar dan yang kecil, tidak memandang yang tua dan yang muda. Buktinya, untuk yang ada di dalam musola ini, ada tak yang boleh masukkan sepatu atau sandal? Apakah dia seorang imam? Apakah dia seorang ustaz? Apakah dia seorang kades? Maupun anak-anak, sama duduk. Ini indahnya di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan perbedaan, tetapi bagaimana kita membuat perbedaan ini menjadi suatu keindahan. Kalau tidak ada hitam, kita tidak kenal putih. Kalau tidak ada putih, maka kita tak tahu bahwa itu ada hitam. Coba kita bayangkan antara siang dan malam. Kalau siang jalan terus, siang tak ada malamnya, apa yang terjadi? Dan apabila kalau itu malam terus tidak ada siangnya, apa yang terjadi? Nah, inilah indahnya. Termasuklah indahnya Islam menyeret saya untuk mengakui Islam sebagai agama. Mungkin ini ada sedikit cerita
yang perlu saya ceritakan. Kenapa saya bisa berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik hadirin sekalian? Ini merupakan rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga yang dititipkan kepada diri saya. Pertama, nikmat iman di dalam Islam. Kedua, nikmat kesehatan. Ini merupakan rezeki. Dan rezeki saya pada malam hari ini bisa bertatap muka dengan saudara-saudara saya yang seiman seakidah di dalam ruangan ini. Apa indahnya Islam? Bukankah Islam itu sakit katanya, berat? Karena Islam itu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum, tidak boleh minum itu, tidak boleh melakukan ini itu. Berat. Siang dan malam harus jongkok, berdiri, sujud, berat. Setahun sekali kita disuruh berlapar, berat. Tetapi bagi orang yang beriman serta bertakwa itu sangat mudah dan ringan sama sekali. Tidak ada sedikit pun beratnya. Karena Allah menyatakan juga di dalam Al-Quran bahwa yang berat itu hanya orang yang tidak beriman. Kalau bagi orang yang beriman tidak ada berat, bahkan itu menjadi suatu keindahan. Kalau kita menganggap bahwa sholat, puasa, zakat maupun sampai haji itu merupakan suatu kewajiban yang membebankan diri kita, maka berat rasanya. Coba bayangkan, kalau kita tidak makan, apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak makan, tentu rasanya lapar. Kalau kita sudah lapar, pasti kita mau makan. Diperintah atau tidak diperintah, kalau sudah makan, sudah lapar, pasti mau cari makan. Kalau sudah haus, pasti mau minum. Nah, coba kita tanamkan di dalam diri kita bahwa sholat, zakat, puasa itu bukan perintah atau bukan merupakan suatu kewajiban yang memberatkan, tetapi itu adalah konsumsi kita, merupakan kehobian kita. Coba kita tanamkan, aku hobi sholat, maka tidak akan ada berat. Puasa tidak berat, indah kalau berpuasa itu. Bagaimana indahnya kalau pada saat itu kita dalam keadaan puasa, tiba-tiba ada sepeda motor lewat, ngeng, ada becek di depan, ceprek katanya. Kita kena lencit. Pada saat itu kita menyumpah nih, malah teringat kita di puasa. Astagfirullahaladzim. Ingat kita kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak puasa, ngeng, gimana benar, macam jalan nenek datuknya. Ya, coba kalau kita puasa, tidak keluar kata-kata itu. Kenapa? Kita sudah menahan diri, sudah menahan hawa dan nafsu. Kita sepakat enggak malam ini bahwa kita mengakui kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya? Sepakat enggak? Tapi saya bilang belum. Kenapa? Bagaimana kalau orang yang cinta? Bayangkan saja cinta antara seorang penjaga dengan seorang wanita, ya? Siang malam berbayang-bayang, malam dibawa mimpi, sehari rasa setahun. Kalau tidak bertemu, rindunya setengah mati. Sampai disuruh makan pun tidak mau. Makan no, tidak lapar ada ama
Alah, Mae, aku ini terkenal dengan si Anu. Bahkan ada yang sampai menangis saking rindunya. Tapi pernah tak kita merindukan Allah itu sampai kita nangis? Pernah tak kita tuh sholat sampai nangis? Pernah tak dalam sholawat kita sampai menangis? Di mana cinta kita? Ngaku cinta, ngaku pengikut, tetapi di mana buktinya? Diajak pergi pengajian, banyak alasan. Kadang-kadang ini, maaf, kalau ibu-ibu diajak pengajian atau yasinan, apalagi kalau dia punya anak kecil, ada saja alasannya. Bagian kita anakku tak bisa, anakku ini nakal. Belum lagi kalau dikencing. Alasan. Padahal sekarang udah modern. Kalau alasan anak kecil, pampers ada. Tapi kalau disiarkan nih di Sukadana, para hadirin sekalian, di RKU menyiarkan, hadirilah malam ini ada kedatangan artis, entahkah kita ke, entahkah Inul ke, di Sukadana. Malam ini ada artis yang datang, duit tak ada, ngamuk dengan lakinya. Rugi pak, ini pertamanya nih, kesempatan kita nonton nih, saen beras di dalam pedang yang kita jual. Benar ada ya pak? Kadang-kadang ada nengon ayam. Ini ayam ini nengon untuk cadangan untuk lebah. Karena ada Inul ini datang, lebah lah. Yang penting aku nonton Inul, jual dulu ayam ini. Itu aku di tiket. Bayangkan, disuruh datang ikut pengajian, disuruh datang mendengarkan ceramah, mau diberi makan, masih punya alasan. Miris. Kalau diajak berkumpul-kumpul untuk tadarusan, ada saja alasan. Tetapi kalau diajak berkumpul-kumpul untuk menceritakan aib orang, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kurang kuat dikuatkan. Punya cerita ditambah-tambah, sehingga ada peribahasa mengatakan panjangnya pantok manusia melebihi panjangnya pantok burung. Burung itu paling panjang sekilan. Burung lang kambing itu paling ada sesetel pantoknya ya. Tapi kalau pantok manusia nyeberang laut, tak benar tak ada, itu kata orang dulu. Gimana pak cerita mulut ini bisa nyeberang laut? Hah? Misal hari ini kumpul-kumpul nih ibu-ibu nih, cerita sambillah cari kutu-kutu nih, sambil bertentu maaf bercerita. Oi you, kau dengar tak tadi malam nih ujang anak tu bang ditangkap polisi. Apa halnya? Ada tawa kata dia mencuri. Ini dia belum dapat konfirmasi, dia belum dapat kejelasan uangnya dibawa ke polisi ini apa. Sekali besok pagi nih, besok nih pergi ke Tanjung Satai. Oma, opa, ujang anak itu ditangkap polisi curi.
Sekali dapat berita dia dibawa ke polisi ini apa? Ada keluarga kecelakaan. Bayangkan orang dijemput polisi karena ada keluarganya kecelakaan, dituduh mencuri. Inilah orang kalau tidak melihat dengan jelas sudah berani mengaku. Sama juga kita terhadap Allah. Nah, ini akhlak kita terhadap Allah itu seperti apa? Sudah loh kita betul-betul mengesahkan Allah. Maaf kalau sekarang ini mungkin terjadi pada diri saya sendiri pun gitu. Lebih mengutamakan dunia ketimbang Allah. Ini apalagi sekarang musim-musim Facebook nih ya, tengah sedap-sedap main Facebook nih. Di masjid ini udah azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah sepuluh ini. Perdebatan di dalam Facebook ini tengah sepuluh, ada mau meninggal. Bayangkan. Apalagi kalau subuh hari. Kalau subuh hari di masjid tuh azan tuh berteriak, as-salatu khairun minan naum. Berkokoh. Sejuk katanya. Makin subuh hujan-hujan makin sejuk. Apalagi kalau yang pengantin baru. Sekali di musola tuh mengumandangkan as-salatu khairum minan naum. Biarlah aku bertahun-tahun ini. Nyaman katanya. Itulah orang yang tidak mentauhidkan dirinya terhadap Allah, akhlaknya terhadap Allah yang kurang, termasuk diri saya. Kemudian yang kedua, kita harus berakhlak kepada siapa? Kita harus berakhlak kepada sesama manusia. Di mana kita sesama manusia, kita tidak boleh saling menyakiti, kita tidak boleh saling caci mencaci, tidak boleh saling hina menghina, walaupun beda agama, walaupun kita beda ras, walaupun kita beda warna. Karena kita tidak pernah memesan sebelum kita dilahirkan, Tuhan, aku minta dilahirkan jadi orang Jepang ya, supaya kulitku putih. Oh, di orang Korea. Ya. Masa dengan Tuhan, aku minta jadikan orang Korea. Pernah enggak? Atau kita pesan, Tuhan, aku nih mau dilahirkan jadi anak Jokowi. Pernahkah kita berpesan? Maka dari itu perlu kita sadari, semua itu sudah kehendak dan ketentuan Allah yang tidak boleh kita cela. Agama kita sudah mengajarkan untuk saling toleransi, untuk saling menghormati. Kalau kita beda akidah, sudah ada tuntunan lakum dinukum waliyadin. Kalau orang menjalankan keyakinannya, silakan mereka jalankan. Kita jalankan keyakinan kita. Tidak ada hak kita untuk memaksa. Mentang-mentang dia beda agamanya, kita kata-katain, kita hina-hinain. Mereka tidak pernah berpesan untuk menjadi Konghucu. Mereka tidak pernah berpesan untuk jadi Nasrani. Dan kita pun tidak pernah berpesan untuk menjadi Muslim. Ini kadang-kadang ada sedikit beda paham, mulai menghujat. Mengaku-ngaku dirinya lah yang paling benar. Bahkan tidak pernah mau bertabayun. Dikasih masukan pun tidak mau didengar. Dialah yang paling benar. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Karena
tidak ada tertanam pondasi di dalam dirinya. Orang kalau sudah tidak ada pondasi iman di dalam dirinya, maka akan mudah goyah. Coba kita lihat bangunan atau tanaman. Kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan dijamin tidak akan kuat. Apabila akidahnya sudah tidak lurus, bangunan ini yang pondasinya tidak kuat, penopangnya tidak lurus, maka bangunan akan condong. Demikian juga kalau iman kita tidak kuat, akidah kita tidak lurus, maka iman kita akan condong. Maka tidak heran walaupun setiap hari dipakai kopiah, pergi ke surau, pergi ke masjid, bersurban, tetapi berhutang dan tetangga tidak mau bayar. Bahkan ada yang ngomong, kalau berhutang dengan Cina itu tidak pernah, usah dibayar dengan Cina deh. Bayangkan, ada enggak Islam itu mengajarkan seperti itu? Islam mengajarkan saling menghormati, saling toleransi. Nabi saja tidak punya hak untuk mengislamkan pamannya sendiri, yang selama dia memperjuangkan Islam dilindungi oleh pamannya. Pamannya disuruh bersyahadat, tidak mau. Apalagi kita umat biasa mau memaksa orang lain. Tidak bisa itu. Kita jalankan keyakinan kita menurut keyakinan kita. Biarkan mereka menjalankan keyakinan mereka. Jangan kita katain mereka. Coba kita bayangkan kalau agama kita dihina, marah nggak kita? Marah. Demikian juga mereka. Kalau kita tidak ingin dihina, jangan kita menghina. Kalau kita ingin dihormati, hargai yang lain. Ini maunya dihormati, tapi orang lain tidak dihargai. Ini kejadian yang sering terjadi. Terlalu lama kali Pak M, Bu? Cukup dah kali ya? Kenapa kalau terlalu lama? Nanti sakit Bu. Tapi ibu-ibu maupun bapak-bapak yang orang yang sudah ini biasanya sukanya lama-lama. Makin lama makin suka dia, banyak gaya. Tapi kalau lama sakit. Sakit tenggorokan saya Bu. Bukan sakit aku. Atau apa yang saya sampaikan ini terlalu keras. Kalau terlalu keras kita lembutkan sedikit. Tapi ibu-ibu tuh sukanya yang keras-keras Pak. Kalau tak keras tak puas. Marah kalau tak keras tuh. Keras aku loh. Jangan disalahkan asumsi. Ini kadang-kadang kalau orang ngomong itu dah pikirannya dah lain kan? Nah sekarang nih kita harus pandai-pandai menilai dan melihat. Banyak orang pintar belum tentu benar. Kadang-kadang orang pintar nih banyaknya itu suka ingin mengakali orang yang dianggapnya bodoh. Kalau kita di kampung nih lebih baik orang ini benar, dia pun tak terlalu pintar. Orang kalau dia sudah benar pasti punya kepintaran. Tapi orang punya kepintaran belum tentu menjamin kebenaran. Ada tak buktinya?
kekuasaan. Itu orang di sana tuh orang yang pintar-pintar. Tetapi pintarnya itu untuk kesombongan. Mereka lupa dengan jabatan yang dititipkan, lupa dengan pangkat yang dititipkan. Diberi amanah mengurus jalan, malah jalan yang dirusak. Bagaimana mereka merusak jalan? Ini anggaran nih 1 miliar, yang dibangunkan 300 juta. Ya? Disuruh ngurus jalan nih, tetapi jalan dirusak. Disuruh mengurus rakyat, rakyat dibuat kurus. Kurang makan, gimana nggak kurus? Gimana mau makan kalau nggak kerja? Bagaimana mau kerja kalau nggak ada peluang untuk kerja? Coba kita lihat sekarang, banyak orang-orang daerah kita nih, kesempatan kita nih banyak terpangkas. Dititipkan harta untuk membangun perusahaan, membangun industri di tanah kita. Mereka sombong, lupa bahwa itu titipan, sehingga orang yang bekerja diperlakukan semena-mena. Gaji tidak dibayarkan dengan sepantasnya. Hak-hak orang yang bekerja dikerdilkan. Salah sedikit pecat, salah sedikit PHK. Kalau dia tidak senang dimutasikan. Nah, demikian juga di dalam pemerintahan. Kalau udah ini orang bukan pendukung aku, kalau aku sudah naik, kau hari ini pindah ke Betok. Ini sangat miris. Padahal ini orang yang berpotensi, tetapi dilemparkan ke jauh-jauh karena tidak dukung. Kalau kita melihat bahwa kuning itu adalah emas, maka kita akan keliru. Tapi kalau emas sudah pasti kuning, Bu. Tapi kalau kita menganggap bahwa kuning itu adalah emas, tahu-taunya tembaga. Jadi kita harus pandai-pandai memilih. Sekarang kita sudah sulit untuk memilih pemimpin. Sulit kita untuk memilih pemimpin. Seperti apa kriteria pemimpin yang harus kita pilih? Islam sudah mengajarkan. Di dalam Islam sudah ada adabnya. Apa yang harus kita pilih? Kata Rasul, pertama kau pilih orang yang paling alim. Kalau di dalam suatu kampung ingin mencari pemimpin, pertama yang dipilih adalah orang yang paling alim, bukan orang yang paling hebat, yang ngaku-ngaku aku ini pahlawan, aku ini pejuang, aku ini yang paling banyak harta. Bukan, tapi paling alim. Bagaimana kalau di dalam suatu kampung itu ada 2 orang yang alim? Ini kita mencari imam. Kalau mencari imam kan harus orang yang alim. Alim artinya orang yang tahu dengan situasi dan tahu dengan kondisi. Kalau seandainya ada 2 orang yang alimnya sama, pengetahuannya sama, apa yang harus kita lakukan? Dalam Islam sudah diajarkan, carilah orang yang paling fasih. Orang kalau mau menjadi imam, bacaan harus fasih.
jabatan saja, bagaimana orang yang jadi makmum? Apa itu pasti kalau kita implementasikan di dalam pemerintahan? Mereka harus tahu dan harus mampu menyambungkan aspirasi dari masyarakatnya. Apa yang menjadi harapan dari masyarakatnya? Misalnya Pak Kades nih harus tahu apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pak Kades sambungkan lidahnya kepada camat atau bupati. Ini loh yang dimaukan masyarakatku ini. Misalnya di penjala ini butuh apa? Butuh air. Sampaikan ke atas sana. Jangan kita berdiam. Ini namanya fasih. Harus mampu menyampaikan. Nah, kalau dua orang ini sama fasihnya, sama alimnya, bagaimana? Carilah orang yang banyak hafalannya. Ini ajaran Islam. Jadi adab di dalam Islam itu sudah diatur semua, sampai hal yang sekecil-kecilnya. Maka daripada itu yang membuat saya tertarik kepada Islam. Karena Islam itu apapun, segala bentuk apapun di dalam kehidupan, dari yang hidup sampai yang mati, bahkan yang kadang-kadang hidup kadang-kadang mati, itu diajar bagaimana menghidupkan dan bagaimana mematikan. Yes. Ada. Yang penting malam kanan bawa ayam jogok katanya. Bertagi ya katanya. Kalau mau hidup matikan. Apa itu orang yang banyak hafalan? Orang yang banyak hafalan itu orang yang menguasai, yang tahu apa sih di dalam seberapa sih luas daerahnya, misalnya apa sih yang diinginkan masyarakat yang di sana, apa sih yang diinginkan masyarakat yang di sini, yang paling tahu keadaan. Misalnya di daerah Trans sana tuh kayak apa masyarakatnya? Masyarakat di sana nggak ada listrik. Misal kita carikan bagaimana masukkan listrik. Jangan orang di Trans sana kita antar bukan, nggak cocok. Sementara orang yang nelayan diberi pupuk, salah. Itu namanya orang yang tidak punya hafalan. Maka imam kalau sudah membacanya tidak punya hafalan yang banyak, bacaannya salah. Kalau sudah salah, artinya batal, mufarakah. Kalau sudah pimpinan kita sudah seperti itu, apakah masih perlu kita pertahankan? Maka kita harus hati-hati sekarang. Karena sekarang ini orang pandai membungkus dirinya. Kadang-kadang menjadilah ya seorang dai, menjadi penceramah. Mungkin saya pun gitu kan. Karena saya ini mau ceramah sana sini 2019 ini mau minta pilih dan calon jadi dewan. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak ada salahnya, ya? Salah enggak? Tidak salah, tetapi harus dengan cara yang benar. Apa yang menjadi hak masyarakat kita sampaikan, kita kembalikan. Jangan begitu kita mau pemilihan, mau pencalonan kita janjikan banyak-banyak, sekali dah jadi janji tinggal janji. Coba kita lihat rantau panjang atau penjalaan berapa tahun memperjuangkan air, berapa dewan yang ada di penjalaan atau di yang mewakili rantau panjang tidak mampu memperjuangkan aspirasi.
Ini sebagai ingatan ya. Bukan berarti saya menjustis dewan kita yang sekarang ini tidak aspiratif, bukan. Mereka aspiratif tapi belum mampu menghafal ini. Bagaimana usaha mereka untuk menghafal sehingga dia bisa hafal? Itu pertanyaan. Kita lihat sekarang begitu banyak gejolak di dalam masyarakat. Para petani mengeluh, para nelayan mengeluh, bahkan di dalam dunia usaha juga mengeluh karena aturan-aturan yang sudah tidak menentu. Coba kalau kita ikuti aturan-aturan seperti yang diajarkan Rasulullah. Kalau pemimpin-pemimpin kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, insya Allah aman kita. Seperti apa kepemimpinan Rasulullah? Pernah diceritakan Rasulullah ketika ia datang dari dalam perjalanan balik ke rumah, buka, bahasa kita ini tudung saji kali ya. Buka tudung saji, makanan ini ada 3 rumah untuk dia, anaknya, bininya. Tiba-tiba dia ini telinga mendengar tetangga sebelah anaknya menangis. Berjalan Nabi ke sebelah ke tetangga. Kena assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa bu anaknya menangis? Ya Rasulullah, anakku kelaparan. Ngapa pula sampai kelaparan? Ada makan. Udah berapa hari tidak makan? Udah sehari ini tidak pakai makan. Oh gini dah. Makasih. Balik nih Rasul. Padahal makan nih Rasulullah itu dalam keadaan lapar. Karena dalam perjalanan ini tidak makan. Pikir hati sampai ke rumah itu makanan disiapkan. Ini makanan yang 3 nih jatah untuk anak bini dan dia diantarkan ke tetangganya yang tadi ini tidak makan. Bagaimana dengan pemerintahan kita sekarang? Pimpinan kita. Pernah tak mereka mau tahu? Sekarang coba kita lihat banyak masyarakat yang menjerit. Mendengar tak? Mendengar. Tapi ngapa dia tidak mau turun? Tidak peduli. Kepedulian yang kurang. Coba kita lihat di dalam kampung kita. Kita tak usah jauh-jauh. Ada tak orang yang punya kehidupan yang lebih? Pasti ada. Orang yang kehidupannya lebih, pernah tak dia lihat kiri kanan ini? Malahan yang ada ini kurang lagi. Kadang-kadang jatah bekas orang miskin ini ngaku-ngaku gak dia miskin. Mau itu hidup dah ada ngaku miskin. Bekas jatah orang miskin dia ambil. Tapi saya yakin kalau yang di sini enggak. Amin. Ini di desa tetangga sana Bu, Pak. Maaf nih Pak Kades. Ini beras diambil dari Bulog untuk jatah orang miskin. Yang dicatat di dalamnya kayaknya keluarga. Sementara yang tidak mampu, yang benar-benar berhak nih Bang, ngusulkan ngaku kami tidak dapat. Udah ada ahli jatah nih katanya. Yang datang minta nih Bang, betul-betul orang tak mampu. Sekali dilihat yang di dalam daftar nih, yang pergi ngambil beras nih pakai mobil.
Begelang itu penuh. Bayangkan dia ngaku miskin, gelangnya penuh. Begitu dicek, rupanya keluarga Pak Kades. Maaf nih Pak Kades ya. Saya yakin Pak Kades menyala anak seperti itu. Ini mau pedas-pedas lah. Tapi makin pedas makin nyaman Pak. Tenang ya. Makan kalau tak pedas tak nyaman. Tawa kalau makan tak pedasnya. Dah kelamaan kali ya. Udah jam berapa nih? Kemudian tadi kita sudah bicara akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada manusia, kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Sesama manusia, siapa yang paling kita taati? Siapa orang yang pertama yang harus kita hormati? Pertama kita taati Allah beserta dan Rasulnya. Kemudian Rasul pernah ditanya para sahabat, siapa yang harus kita taati di dalam dunia ini? Apa jawabnya? Ibu. Ditanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Tanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ayahmu. Baik, 3 kali nyebut ibu, 1 kali ayah. 1 kali ayah, 3 kali 3 ibu, 3 kali ibu, 1 kali, berarti 1 ayah, 3 ibu. Masya Allah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Siapa yang bilang tak boleh? Kalau orang mengatakan, misalnya kalau ada seorang istri yang melarang suaminya punya ibu yang lain untuk anaknya, dia melarang, berarti dia sudah gagal menjadi pengikut Nabi. Saya mau tantang ibu-ibu yang mengaku bahwa dia punya hak terhadap suaminya. Sejauh apa dia mampu mempertahankan haknya? Kalau dia mengaku bahwa suami adalah haknya dan suami mengaku istri adalah haknya, Bapak, maaf Pak, masih punya enggak? Sekuat apapun kita menahan, ya, yang namanya titipan itu pasti akan diambil sama yang punya, pasti akan diambil sama yang punya. Maka jangan kita menjadi sombong bahwa ini suami adalah milikku seorang. Belum tentu. Besok ada di belakang. Boleh tidak marah? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Tetapi marahnya seperti apa? Kalaulah suami ini tidak mampu mencukupkan nafkah zahir dan batinnya, boleh diprotes. Kau nih Bapak, untuk sebuti aku sekeping ada cukup Bapak, udah kuat, ada puas-puas. Aku di kau cek yang lain. Kalau yang seperti itu boleh kita protes, tapi kalau dia punya kemampuan tidak ada salahnya. Kalau kita protes itu bahwa itu tidak benar, berarti kita ingkar kepada akidah kita. Setuju tak Pak? Tidak
berani jawab Bapak. Takut. Berarti suami-suami takut istri. Karena dapat jatah wali ini. Itu bentuk keimanan kita, Bu. Kita harus meyakini itu salah satu iman kita kalau kita betul-betul mempunyai akhlak dan mempunyai keimanan. Di dalam Islam mengajarkan laki-laki boleh nikah lebih daripada satu, namun ada tapinya. Jangan dicari-cari. Ini umur udah 70, yang dicari 17 tahun. Sekali diantarkan mak janda, maaf kalau ada yang janda, yang anaknya 5, weh dah dibimbing daripada mana? Nolak. Ditanya mau hidupkan sunnah. Yang dicari yang umur 17, umur dia 70. Coba tengok Nabi. Istri Nabi itu tua-tua, punya anak banyak, hanya satu ya yang gadis. Coba lihat sekarang yang laki-laki yang mau cari itu yang belemeng-belemeng. Termasuk saya juga. Itu ya, itu akhlak kita sesama manusia. Setelah kita berakhlak kepada ibu, berakhlak kepada ayah, berakhlak kepada siapa lagi? Kita diajarkan harus punya akhlak kepada guru-guru. Karena melalui gurulah kita bisa dapat ilmu. Tapi jangan guru yang mencuri. Kalau guru yang tidak baik itu jangan kita ikuti. Kemudian kita harus berakhlak kepada siapa lagi? Kepada sesama makhluk selain manusia. Bayangkan, saking indahnya Islam mengajarkan kepada hewan saja kita harus berakhlak. Kata Nabi, kalau kau mau potong hewan, kau asahlah besok kau tajam-tajam, sehingga pada waktu kau motong sejuk di batang leher. Tapi kalau besoknya tumpul gedal, begedel, sengsara. Bayangkan, untuk ini barang ini memang udah jatahkan untuk makan gitu, harus kita punya adab dan akhlak. Apalagi kita terhadap Allah dan Rasul. Inilah indahnya di dalam Islam. Tak ada Bu Pak agama lain mengajarkan seperti dalam Islam. Saya udah berkeliling mencari ilmu agama ini. Dari kecil saya pernah berkumpul dengan orang-orang Islam. Ya. Saya dibesarkan di dalam lingkungan Islam. Setelah menanjak remaja, saya pernah menjadi orang yang sembahyang di Pekong. Pernah saya mengikut orang yang sembahyangnya yang katanya agama Sinto. Saya pernah menjadi orang animisme yang percaya kepada menyembah kepada batu dan kayu. Kalau mau sembahyang itu, kalau sembah kepada kayu batu, yang kita panggil itu roh-roh kayu batu. Kalau di Hulu, tapi sini tidak ada. Biasa kalau di udah lumayan, sak 2 lalu 4 5 6 7, semangatnya si A. Mula lagi memamang ke toto, memamang hantu kayu macan, apa disebut?
Saya pernah sembahyang di gereja, bahkan saya pernah menjadi penginjil. Saya berkeliling di kampung-kampung, masuk kampung, keluar kampung, menginjil. Menginjil itu, kalau kita di dalam Islam itu mensiarkan agama, berdakwah. Saya berkeliling. Saya masuk Kristen tahun 94, dibaptis di Sungai Melanau, di Rendang. Kalau mau menjadi orang Islam, menjadi orang Kristen harus direndam di dalam air dulu, baru sah. Hai Ferilim, engkau kubaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamkan. Kalau kita di dalam Islam cukup jabat tangan. Kita menjabat tangan dengan iman, hanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ringan kan? Tidak susah-susah. Kemudian kalau orang mau masuk Kristen, itu harus minimal 1 bulan baru bisa dinyatakan masuk. Harus melalui ujian-ujian. Kalau Islam, hari ini kau ngaku, hari ini kau tak Islam. Mudah, ringan. Di dalam Islam, cara kita mandi pun diajarkan, cara kita makan pun diajarkan, cara kita mau tidur diajarkan. Bagaimana diajak dengan agama yang lain? Tidak ada. Kalau di agama yang lain, maaf, kalau habis buang air, pergi kalau yang laki-laki, kalau udah menyumbangkan bungongnya keluar dari pintu, salam, sen. Habis itu cipat, masuk ke dalam. Santai kan? Tapi tidak dengan Islam. Ini ada. Harus dengan tertib. Bahkan disyaratkan tuh kalau mau buang air kecil tuh jongkok. Cari jangan sampai ada lubang. Jangan ada binatang-binatang. Itu ada. Kenapa? Supaya kita tidak menyakiti makhluk lain. Entah begitu kita kencing kena semut, entah kita kencing di dalam lubang tuh entah ada binatang apa, nyumpah binatang yang ada. Nyumpah dah? Nyumpah. Tapi di dalam Islam tidak gitu, diajarkan. Kau lihat ada tak lubang tuh? Jangan kau kencing di dalam lubang. Jangan kau mengencing yang ada hewan entah sarang semut lah. Maka jangan heran, kadang-kadang orang kalau ngencing lubang semut, sekali besok tuh bengkak. Nyumpah. Bagaimana kita mau makan? Diajarkan. Bagaimana kita mau berjalan, mau turun dari rumah? Diajarkan. Bagaimana kita mau naik ke masjid, ke surau? Diajarkan. Bagaimana kita meninggalkan masjid? Diajarkan. Saat kita mau pakai baju baru? Diajarkan. Di agama lain ada? Tidak ada. Inilah indahnya di dalam Islam. Dan Islam yang sesungguh-sungguhnya, tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan. Beruntung kita di sini ini. Kita masuk di dalam Islam itu bukan Islam yang garis keras kata orang sana tu. Bukan yang sayap kiri, bukan yang sayap kanan. Mudah-mudahan kita di sini ini akur semua. Tidak saling menuding A, tidak saling menuding B. Ini kadang-kadang golongan A ngaku dia paling benar, golongan B ngaku dia lah yang lebih benar, sehingga saling tuding menuding.
kita berperang, kita sama kita adik-beradik. Orang di sana bertepuk kanan. Hai, orang Islam dia macam ni mah kelakuannya. Ini yang menjadi modal kehancuran kita yang digunakan orang luar. Apa kita ikut Islam? Islam itu agama teroris, agama yang identik dengan kekerasan, suka menghina orang, sikit-sikit pancung, sikit-sikit dibom. Tapi lihat dulu Islam yang seperti apa. Kalau Islam yang kita pelajari sekarang, yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus yang dari organisasi NU ini, belum pernah saya mendengar seperti itu. Islam yang diajarkan oleh tokoh-tokoh NU itu penuh dengan rahmatan. Mereka dicaci maki seperti apapun, dikatakan sesat, dikatakan Syiah, tenang. Kenapa? Mereka sudah tahu. Itu bukan dia tidak tahu apa yang dikatakan dia. Itulah orang-orang tokoh-tokoh NU ini mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Kiai Adil Sirot dihina-hina, dikatakan macam babi, dikatakan macam apa. Ada tak dia balas? Tidak ada. Ada tak dia mau melaporkan? Tidak ada. Hanya pengikut-pengikutnya. Karena beliau sudah tahu meneladani Rasul. Rasulnya seperti itu. Tapi kalau orang yang mengkal-mengkal, yang berguru kepada data, dapat rusak belang kaki, itulah orang yang suka mencela-cela. Belajar kitab, maaf, bawa satu kitab dibaca, udah dia macam dia lah yang paling hebat. Kitab yang lain tidak terbaca sama dia. Kita ni kan punya tuntunan masing-masing. Apa kita ni punya empat imam, 4 mazhab. Kalau di dalam menurut Imam Syafi'i tidak ada, lihat dulu Imam Hambali itu ada tak? Lihat dulu Imam Hanafi itu ada tak? Kalau ada, tidak usah kita permasalahkan. Sudah dikatakan tadi la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi. Ini datang-datang orang dari India yang bernama Nizamul Ahmad mengaku Nabi. Coba bayangkan kalau kita bersahadat Nizamul Ahmad. Kalau kita enak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita mau bersahadat kepada Nizamul Ahmad itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nizamul Ahmad. Uyuh nyebutnya. Itu wajib bagi umat Islam itu menolak, karena akidahnya sudah tidak sesuai dan itu memang menyatakan sesat. Kenapa saya berani mengatakan sesat? Jelas sekali kesesatannya. Karena di dalam Islam itu sudah jelas bahwa tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Itu wajib kita tolak. Kemudian ada lagi yang datang ngaku-ngaku Jibril, bawa umat bahwa dia ini Jibril. Yang ngomong ini bukan dia, Jibril. Tahu-tahu ditangkap polisi, dibawa polisi, masuk penjara juga. Untung yang ditangkap polisi itu Jibril. Jibril itu tugasnya menebarkan rahmat. Kalau yang ditangkap ini Israel, habis di sini kok. Untung kita tangkap ke malaikat Jibril. Bayangkan malaikat Jibril ditangkap sama polisi. Kalau sempat dia tertangkap ke malaikat Israel, tidak tahu gimana tengahnya. Berpangkah. Ada tak yang aku gitu? Itulah dia edennya. Banyak orang mengaku-ngaku, ngaku A, ngaku ini. Bahkan ada sekarang
ngaku ustaz, dapat wahyu, bisa dikubur hidup-hidup. Wahyu katanya. Wahyu itu tidak akan ada lagi setelah Nabi Muhammad. Itu wahyu terakhir. Kalau sekarang, zaman sekarang, umat sekarang mengaku bahwa ia dapat wahyu, tidak ada. Yang ada itu hanya ilham. Mana ilham dia? Dan ilham pun datang pun tidak kepada sembarangan orang. Dia pasti taat dari rumah bapaknya. Maka sekarang ini kita sulit untuk mencari pilihan. Maka tadi yang kita gambarkan tadi, kalau kita mau mencari pilihan pimpinan yang bisa menuntun kita, menjadi panutan kita, yang sesuai dengan akhlak dan akidah, ikutilah tuntunan Rasulullah. Demikian juga ibu-ibu yang anaknya masih gadis, kalau mau cari menantu, cari macam saya. Bu, kalau ada anaknya masih gadis, bu, ada kawan kami yang masih bujang. Orangnya alim, bu. Carilah imam itu orang yang alim. Jangan orang yang alim-alim, nanti alim terakai. Kalau orang yang sudah berilmu, maka dia mempunyai wawasan. Dia tahu apa kebutuhan. Dia tahu apa yang kita inginkan. Tidak perlu lagi dia dikasih tahu, dia udah bisa tahu seorang. Kalau orang yang alim, kalau dia fasih, dia udah tahu kalau di dalam rumah tangga ini tidak ada cabai, tidak ada bawang. Tidak perlu gini minta. Oh apa? Bawang itu udah habis. Bawa cabut dompet. Tidak, kalau suami yang sudah fasih, tidak perlu diminta-minta. Dia udah bisa tahu sendiri. Dari hitungnya, sebulan tuh garam berapa bungkus, gula berapa kilo. Aku minum di rumah ini satu hari 2 cawan, gula 2 sendok. Nah berarti dalam sekilo berapa sendok? Kali kan? Itu kalau orang yang